Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita jumpa lagi di dalam Renungan Harian Toraja pada saat ini. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 26 ayat 1 sampai ayat 12. Sebelumnya mari kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kekal, Tuhan yang kami sembah dan kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan akan merenungkan firman-Mu melalui Renungan Harian Toraja. Ya Roh Kudus, buka hati kami sehingga kami yang dapat mendengarnya dapat memperoleh kekuatan bahkan pertumbuhan iman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 26 ayat 1 sampai ayat 12. Firman Tuhan, doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suap. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tengah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Amin, firman Tuhan. Ujilah aku ya Tuhan, sudina o puang. Ini penekanan kita. Ketika melakukan suatu pekerjaan, maka terkadang hasil dari pekerjaan tersebut harus diuji terlebih dahulu. Misalnya sebuah bangunan jembatan, untuk mengetahui apakah jembatan itu betul-betul kuat atau kokoh, maka sangat penting untuk mengujinya. Tidak jarang ada bangunan yang harus dibongkar karena tidak sesuai dengan konstruksinya, sebab dianggap bangunan itu mudah roboh. Pemazmur memohon keadilan kepada Tuhan karena Daud meyakini bahwa ia telah hidup di dalam ketulusan dan percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan, Daud dengan sungguh hati memberi dirinya untuk diuji oleh Tuhan. Daud menyatakan bukti ketulusan hatinya itu bahwa perhatiannya selalu tertuju kepada Allah dan selalu hidup dalam kebenarannya. Tidak hidup dalam perkumpulan orang-orang fasik, taat kepada ketetapan-ketetapan Allah, senantiasa ada di rumah Allah, memuji, memuliakan Tuhan, serta menceritakan segala perbuatan-perbuatan ajaib Allah. Daud berserah diri pada belas kasihan
dan anugerah Allah, dan dengan tekad untuk selalu menjaga teguh ketulusan hatinya serta pengharapannya di dalam Tuhan. Dan ia juga berjanji untuk terus memuji Tuhan dalam jemaah. Apakah kita juga sudah menyatakan diri sebagai orang-orang yang sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Seperti Daud, kita juga harus senantiasa meminta kepada Tuhan untuk terus melihat dan menilai kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk terus menjadi teladan dalam integritas hidup yang berdasarkan kasih dan kebenaran Tuhan, serta terus menceritakan segala perbuatan Allah yang ajaib. Tetaplah seperti Daud yang selalu memeriksa hidupnya di hadapan Tuhan Allah. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali menyerahkan hidup kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengajari kami pada saat ini, seperti hamba-Mu Daud, untuk hidup di dalam ketulusan, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, kami mengakui bahwa sering kami dalam kehidupan kami ini tidak tulus, tetapi kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kami, sehingga di dalam kehidupan kami semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu, kami hidup sesuai dengan kebenaran-Mu, dan kami memiliki iman yang teguh bahwa Engkau adalah Allah yang setia dalam hidup kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa buat semua anak-anak-Mu yang boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka di dalam keberadaannya masing-masing, baik dalam hidupnya secara pribadi, dalam hidup rumah tangga, sehingga mereka senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa mendukung program melalui TS Channel. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan pelayanan melalui TS Channel ini. Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu, ya Bapa di surga. Amin.